Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ibadah haji termasuk rukun Islam, namun para ulama sepakat haji itu tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu saja. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa Allah mewajibkan ibadah ini hanya kepada mereka yang mampu untuk berangkat saja. Sehingga mereka yang tidak masuk dalam kategori mampu, maka tidaklah diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah mengerjakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Ali Imran 97. Para ulama lebih lanjut membahas konsep istita'ah, yakni orang-orang yang mampu ini. Menurut Imam Malik, orang yang sanggup berjalan kaki, ini disebut istita'ah, dan mencari nafkah atau bekerja selama ibadah haji, serta dapat memberikan atau mencukupi seluruh biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, istita'ah terbagi menjadi dua, yakni istita'ah mubasyarah, yakni mampu karena diri sendiri, dan istita'ah ghairu mubasyarah, yakni mampu karena bantuan orang lain. Ya. Yang ketiga, ulama madhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa istita'ah meliputi badan yang sehat, memiliki biaya dan kendaraan, atau aman dalam perjalanan. Sedangkan menurut ulama kontemporer atau ulama masa kini, istita'ah perlu ditambahkan unsur kesehatan dan kesempatan mendapatkan kuota, yakni terkait dengan adanya kebijakan negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam, lebih sering disebut OKI, tahun 1986, yang menetapkan bahwa kuota haji setiap negara diperhitungkan dengan perbandingan jumlah penduduk muslim 1000 berbanding 1. Artinya 1000 muslim, 1 orang yang berhak mendapatkan kuota haji. Tidak hanya itu, saat ini istita'ah jamaah haji juga mencakup aspek kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintahan Arab Saudi. Dengan demikian, istita'ah berarti seseorang yang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari beragam segi. Yang pertama dari jasmani, yakni sehat, kuat, dan sanggup secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, sehat rohani, yakni mengetahui dan memahami manasik haji, berakal sehat, dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Yang ketiga adalah ekonomi, mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang ditentukan oleh pemerintah atau dari kalangan swasta, yakni Haji Plus dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan, yang apabila sumber kehidupan itu dijual, misalnya tanah, sawah, atau rumah, kemudian terjadi kemudaratan bagi diri dan keluarganya karena sudah tidak memiliki rumah lagi. Yang ketiga, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, yakni keamanan, aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, tidak terhalang, misalnya mendapatkan kesempatan atau izin dinas dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah tidak adanya wabah penyakit seperti COVID pada saat yang lalu. Ini berarti orang yang tidak istita'ah maka
kewajiban hajinya gugur. Dengan demikian, tidak sepatutnya ada jamaah yang memaksakan diri untuk diberangkatkan, sementara dia tidak memenuhi ketentuan istita'ah. Bagi mereka yang mampu, ibadah haji ini hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Sementara ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, puasa, ini diwajibkan secara berulang-ulang dalam putaran waktu tertentu dan berlaku seterusnya seumur hidup. Sholat misalnya wajib dikerjakan bahkan sehari 5 kali dan berlaku sepanjang hayat. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat selama orang itu masih sadar dan berakal sehat. Keringanannya hanya diberikan dalam soal tata cara pelaksanaannya. Tidak ada waktu-waktu libur sholat kecuali bagi wanita yang memiliki halangan syar'i. Demikian pula ibadah lainnya seperti puasa, zakat. Bahkan kewajiban haji hanya sekali seumur hidup ini dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tinggal di Madinah, tetapi dalam hidupnya Nabi hanya sekali saja melaksanakan ibadah haji. Jadi saat turun perintah ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah belum bisa menunaikannya karena berbagai halangan. Selama 9 tahun menetap di kota Madinah, Rasulullah belum pernah sekalipun menunaikan ibadah haji. Ya, barulah di tahun ke-10 beliau melaksanakan ibadah haji. Ini sesuai yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat. Ulama semuanya sepakat Rasulullah hanya menunaikan ibadah sekali, yakni di tahun 10 Hijriah, dan itu sekaligus sebagai haji wada atau haji perpisahan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.